bisa? Oh, udah. Bisa. Yap ya. Selamat sore Bu Indri. Selamat sore Bu Heni. Gimana nih kabarnya Bu Indri sore ini? Alhamdulillah Bu, baik. Bu Heni Terima gimana? kasih. Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih ya Bu Indri sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol sore ini. Ya Bu. Bu Indri pengen ngobrolin apa nih sore ini? Ini Bu tentang kegiatan pembelajaran saya di kelas. Ini kan saya kan ngajar matematika nih ya. Nah, kalau matematika itu kan ya apa ya, notabene-nya jadi pelajaran yang momok gitu bagi anak-anak. Udah ada kesan susah gitu, sulit. Nah, dan kebetulan juga apa ya, saya itu orangnya nggak humoris, kemudian nggak begitu nggak begitu bisa menghidupkan suasana di kelas. Jadi kayak semacam udah pelajarannya menakutkan, dianggap sulit oleh anak. Saya juga dalam menyampaikan pembelajaran itu terkesan kayak flat aja, datar aja, monoton ya gitu. Begitu Bu. Ya. Oke, jadi Bu Indri ingin bicara tentang mapel yang Bu Indri pegang ya, matematika tuh di anak itu menjadi momok dan notabene-nya susah ya. Dan Bu Indri merasa flat saja begitu ya Bu ya? Iya. Jadi Nah, kayak kalau menurut Bu Indri itu kan menurut Bu Indri ya. Tapi kalau menurut anak-anak gimana? Pernah ini enggak sama anak-anak ngobrol-ngobrol seperti itu? Iya, jadi kalau ngobrol secara ini sih enggak ya, cuma saya melihat dari reaksi anak-anaknya saja. Saya lihat bagaimana respon mereka saat pembelajaran ya, karena memang mungkin karena saya terlalu monoton ngajarnya, hanya begitu saja tanpa ada ice breaking, tanpa ada selingan, kemudian metodenya juga monoton. Jadi kok saya melihatnya anak itu terkesannya kayak bosen, kemudian juga tidak menikmati gitu loh Bu. Kalaupun misalnya mereka mau mengerjakan itu lebih kayak kayak takut lah karena matematika mereka anggap itu pelajaran yang sulit, gurunya agak galak kayak gitu. Dari apa? Dari respon mereka itu kayaknya aku seperti itu kayak gitu. Oke. Jadi itu menurut Bu Indri seperti itu. Nah, kalau sekarang Bu Indri merasa dari yang sudah Bu Indri lakukan selama ini, Bu Indri ada di level berapa? Dan dari pembicaraan kita ini nanti Bu Indri ingin ada di level berapa? Berapa ya Bu? Kalau ya pengennya kan saya ini ya, pembelajarannya itu matematika itu ya diterima oleh anak dengan senang gitu ya, mengikutinya dengan senang, dengan rileks, dengan benar-benar mereka menikmati alur pembelajaran gitu ya. Dan enggak menegangkan lah, menyenangkan, tidak menegangkan gitu. Itu untuk saat ini mungkin kalau dikatakan pembelajaran yang menyenangkan jauh dari kata itu ya Bu. Mungkin saya masih seperti yang kemarin seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau saya itu saya masih di level 3 gitu. Jadi jauh dari kata menyenangkan, jauh dari kata apa ya, tidak menakutkan ya gitu. Oke. Sekarang Bu Indri di level 3 ya menurut Bu Indri. Nah, pengennya Bu Indri itu nanti ada di level berapa nih? Pengennya. Levelnya level 6 saja lah, cukup
level 6 saja. Sedikit Oh. apa ya, kayak semacam diterima oleh anak dengan Mhm. senang kayak gitu. Mhm. Dengan Mhm. mengikutinya tidak terpaksa dan Mhm. anak bisa menikmati pembelajaran agak saya menaikkan jadi tidak menikmati menjadi agak menikmati itu sudah cukup untuk saat ini bagi saya, Bu. Oke. Oke. Nah, kalau tadi, ada nggak, menurut Bu Indri supaya anak itu senang pelajaran matematika yang tadi seperti Bu Indri sampaikan, dari yang flat-flat saja, jadi anak menjadi tertarik, jadi menurut Bu Indri ada nggak kiat-kiatnya, mungkin seperti apa begitu? Iya, kalau saya lihat dari mapelai itu kayaknya asik gitu ya, Bu. Mereka bisa ya seperti misalnya kayak guru BK gitu, mereka bisa asik mengikuti pembelajaran, ada berbagai macam ice breaking, ada berbagai macam selingan-selingan. Kemudian kalau pembelajaran IPA juga mereka sepertinya enjoy, ada praktiknya. Ya. Kemudian ada pengaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti itu, Mhm. Bu. Mhm. Oke. Namun Tadi Bu Indri sampaikan ada kalau mapel lain ada ice breaking ya, dan iya, ada mengaitkan dengan mungkin dengan kontekstual anak ya. Kalau menurut Bu Indri bisa nggak kira-kira mapel matematika ada, supaya anak kayak dengan mapel lain seperti itu mungkin? Biar pembelajarannya jadi seperti yang tadi Bu Indri sampaikan mungkin ada mungkin kiat-kiatnya menurut Bu Indri? iya ya, Bu, mungkin mungkin bisa ya saya ngadopsi dari mapel lain seperti itu ya. Misalnya saya selingi dengan ice breaking ataupun diawali dengan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari ataupun hal-hal yang menarik bagi anak ya, sesuai dengan konteks anak kayak gitu mungkin ya. Tapi ya Mhm. ini juga kesulitan saya juga di sini. Saya itu aduh kayak nggak bisa ice breaking ya gitu loh, Bu. Mmm. Kok bilang nggak bisa, apa Bu Indri belum pernah coba apa Kayaknya gim apa ya, nggak bisa menjiwai, nggak bisa kewas ya gitu kalau membawakan Mmm. ice breaking. Mhm. Mhm. Itu kan menurut Bu Indri ya mungkin ya? Mungkin Tapi ya karena saya punya mhm. rasa kayak gitu jadi nggak berani mencoba di kelas ya gitu loh, Bu. Mhm. Mhm. Kira-kira ada ini nggak, keinginan buat nyoba-nyoba gitu nggak? Kalau menurut Bu Indri? Sebenarnya pengen sih, tapi Mhm. kayak ice breaking itu pengen nyoba, tapi kayak belum pede gitu loh, bisa nggak ya saya bisa Mhm. menghidupkan suasana menggunakan hal yang sama seperti mapel Mhm. lain saya pakai di kelas saya, bisa nggak ya saya seperti beliau-beliau kayak gitu. Takutnya Mhm. malah saya pakai, ternyata respon dari siswa itu tidak seperti yang saya bayangkan, kayak gitu loh, Bu. Mhm. Mhm. Tapi berarti pernah nyoba nggak? Apa baru, udah takut duluan nih entar, apa namanya, siswanya nggak tertarik gitu, pernah nggak dicoba? Iya pernah nyoba sekali kemarin itu Mhm. dan ya seperti yang saya bayangkan kok responnya beda ya gitu Oh. nggak Mhm. kayak mapel lain ya gitu. Heeh. Oke. Kalau menurut Bu Indri ini ada cara yang bisa, mmm, ditempuh nggak biar Bu Indri keluar dari apa namanya ya, dari udah rasa ini duluan gitu, gimana? Udah merasa tadi, "Ah, flat-flat aja entar gimana," gitu. Ada nggak? Mungkin ini ya, karena saya mungkin nggak pede di ice breaking kayak gitu mungkin saya bisa mencoba, mungkin biar nggak flat memvariasikan metode atau Mhm. menggunakan alat bantu yang lebih menarik bagi siswa gitu mungkin ya, Bu. Atau kalaupun Oh. misal pakai ice breaking ya saya harus belajar dulu nih cari Mhm. berbagai referensi gitu terus kemudian
kayak semacam memantapkan diri dulu. Kira-kira saya bisa membawakan hal tersebut dengan baik di sekolah, di kelas saya. Gitu. Oke. Oke, tadi Bu Indri banyak tuh ternyata idenya ya. Ada variasi metode, terus ada menggunakan alat bantu, memantapkan diri. Ini yang kira-kira yang paling deket yang pengen Bu Indri lakuin yang mana? Dari ketiga tadi, dari variasi, alat bantu, kemudian memantapkan diri dulu. Mana nih yang ingin dilakukan dulu? Mungkin yang ini dulu ya. Yang hal dari yang paling saya takutkan dulu ya, yang ingin saya coba malah dari saya pengen itu cari selingan-selingan ice breaking itu biar bisa menghidupkan suasana. Saya pengen mencoba itu dulu. Karena hal itu yang terus terang dari dulu itu sangat saya hindari. Oke. Jadi yang pengen dilakukan dalam waktu dekat, yang terdekat, kira-kira kapan nih memvariasikan ice breaking? Jadwal terdekat mapelnya Bu Indri kapan nih? Besok ada, tapi jangan besok lah ya. Mungkin besok saya tak belajar dulu, kemudian hari Kamisnya mulai akan saya coba, Bu. Jadi Kamis besok nih ya? Kamis Ya. ini ya. Oke, mungkin dari yang tanggal 31 ya. Oke. Dah. Dari yang tadi Bu Indri sampaikan mencoba variasi ice breaking tuh, ada nggak kira-kira yang bisa bantu Bu Indri melakukannya? Mungkin dari teman atau siapa, rekan kerja atau siapa? Itu mungkin saya minta bisa tanya ke guru BK ya, yang sering melakukan hal tersebut kan guru BK nih. Ya saya tanya guru BK, atau mungkin bisa saya cari-cari referensi di video-video YouTube atau TikTok gitu ya Bu, yang lagi viral gitu, apa gitu. Oke, ya menarik ya. Jadi nanti mungkin bisa sangat membantu ya. Jadi Bu Indri. Jadi nanti akan dibantu oleh guru BK ya, partnernya ya, semoga. Dan nanti semoga bisa sukses ya Bu Indri ya. Ya, terima kasih Bu Indri. Pelaksanaannya. Mohon doanya ya. Iya, semangat ya Bu Indri ya. Oke, kita udah di akhir perjumpaan kita nih sore ini Bu Indri. Jadi apa nih menurut Bu Indri yang kita dapat dari obrolan kita sore ini? Ya, mungkin untuk membuat pembelajaran saya tidak terlalu monoton atau flat-flat saja, nanti saya akan menyelingi pembelajaran dengan ice breaking ataupun selingan-selingan yang menarik bagi siswa. Kemudian mungkin saya perlu memvariasikan metode pembelajaran yang saya pakai, dan mungkin juga akan saya kaitkan materi-materi yang saya sampaikan dengan aplikasinya di kehidupan nyata seperti apa, seperti itu, biar siswa ada ketertarikan dengan pembelajaran saya. Oke, menarik sekali ya. Nanti semoga Bu Indri bisa sukses ya dalam pelaksanaannya ya. Ya Bu. Oke, segitu dulu ya perjumpaan kita sore ini. Nanti saya tunggu pertemuan kita selanjutnya, apa hasil dari yang Bu Indri sampaikan tadi ya. Kelihatannya menarik banget untuk diterapkan. Itu ya Bu Indri. Oke Bu Heni. Selamat sore. Assalamualaikum Bu Indri. Selamat sore Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti langsung lanjut gantian saja ya Bu? Iya, oke. Aduh, saya bisa kayak Bu Heni nggak nih? Bisa 13 menit tadi. Ya. Oke, yuk lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selamat sore Bu Heni. Assalamualaikum. Selamat sore Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Heni sudah meluangkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol sebentar.
Gimana Ya, nih Bu. kabarnya Bu Heni? Hari ini gimana kabarnya? Hari ini sangat apa ya? Ini seperti dikejar-kejar sama tugas-tugas Bu Indri. Hmm. Seperti itu. Jadi saya pengen di coaching tentang sore ini tentang ini. Mungkin membagi waktu ya Bu ya. Membagi waktu agar saya bisa mengatur waktu dengan baik dan seimbang gitu antara tugas-tugas CGP sama tugas saya sebagai guru seperti itu. Yang Bu Heni rasakan saat ini bagaimana Bu Heni kalau boleh saya tahu? Ya saat ini sih kadang saya merasa ini ya Bu ya, kewalahan begitu dalam membagi waktu saya yang apalagi nih di awal tahun ajaran ya pasti banyak apa namanya, administrasi yang harus dibuat, lalu materi yang harus, disampaikan ke siswa, kemudian tugas-tugas CGP juga, banyak seperti itu. Kemudian kalau sampai di rumah udah tugas juga banyak seperti itu. Jadi kadang saya merasa bingung gitu. Aduh mana dulu nih yang harus saya saya selesaikan dulu, seperti itu. Oh iya iya. Bingung, mhm. Oh, ya. Oh, kalau ini ya, jadi kewalahan membagi waktu antara mengerjakan administrasi sekolah, mengejar Iya. materi siswa ya di kelas, kemudian tugas CGP dan juga tugas rumah nih Bu. Nah kalau Iya. menurut Bu Heni sendiri itu idealnya sebenarnya kayak apa sih? Bagaimana idealnya antara tugas-tugas tersebut? Idealnya ya sebenarnya ya bisa imbang ya Bu ya antara, menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang di sekolah, kemudian tugas-tugas, dari CGP, lalu tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga di rumah itu ya, idealnya ya harus seimbang ya Bu ya. Hmm. Ya itu saya masih ibaratnya ya berantakan dalam apalagi ini, bulan-bulan Agustus nih banyak sekali kegiatan. Jadi, tambah riweuh seperti itu. Oh, ya. Kalau menurut Bu Heni ini seimbang yang Bu Heni maksudkan itu apakah harus selesai semuanya begitu dalam waktu yang bersamaan atau bagaimana Bu? Ya kalau menurut saya seimbang ya, eee, bisa menyelesaikan mana yang harus, diselesaikan terlebih dulu. Misalnya kalau, eee, di sekolah ya saya bisa fokus untuk mengajar, fokus mengajar, lalu fokus setelah murid pulang ya, mungkin ya saya bisa, mengerjakan administrasi ya, Bu, ya. Tapi karena kemarin ini banyak sekali lomba, jadi saya susah banget membagi waktunya tuh sekarang kayak kekurangan waktu lah, kok ternyata udah asar, udah jam segini, gitu, Bu. Jadi seperti itu. Aduh, iya ya. Kalau Mhm. kalau menurut Bu Heni sendiri nih, kalau misalnya yang seimbang itu yaitu bisa fokus ngajar, habis ngajar bisa Mmm. mengerjakan administrasi, terus sampai di rumah bisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. Itu kalau benar-benar terlaksana dengan baik dan seimbang itu levelnya 10 kayak gitu. Nah, Mhm. Bu Heni sendiri, Bu Heni saat ini di level berapa, Bu? Saat ini mungkin saya masih di level berapa ya, masih di level 5 mungkin ya, atau malah 5. Separuhnya ya. iya iya iya, masih Gimana
Bu Heni kok bisa bilang kalau Bu Heni itu masih level 5? Ya, mungkin kan kadang kalau, di sekolah masih ini ya, aduh, masih tergoda untuk buka LMS ya kadang, aduh, Oh. ini di sela-sela mungkin anak kan udah ini ya, udah kegiatan belajar, terus anak mengerjakan evaluasi, kadang saya masih nyambi gitu, sambil buka, oh iya, terus, pas udah selesai ngajar juga kadang kan udah capek ya, Bu, ya, Mhm. harusnya kan mengerjakan administrasi, cuma, ya tergoda buat, berselancar di dunia maya, mungkin jadi lupa. Itu kalau sampai di rumah udah capek, jadi Mhm. aduh, ya itu saya masih di level 5 kayaknya masih Level 5. masih mhm. Nah, harapan Bu Heni sendiri habis ini mau naik ke level berapa, Bu? Ya pengennya ya dari 5 ya pengennya meningkat ke level berapa ya, kalau 9 kayaknya terlalu ini ya, terlalu drastis nanti naiknya. Ya 8 aja dululah. 8. Iya, 8 dulu mungkin ya, Bu, ya? Oke, Dari 5 level ke 8, heeh heeh. level 8 dari 10 ya, Bu Hen ya. Iya iya, heeh, Oke. 8 dulu. Menurut Bu Heni sendiri ini nih, biar kira-kira tadi kan, belum bisa fokus mengajar gitu ya, dan Mhm mhm. tujuannya pengen bisa fokus mengajar, kemudian setelah bisa mengerjakan administrasi dengan baik. Kalau menurut Bu Heni sendiri, gimana sih caranya biar kita itu bisa fokus ngajar kayak gitu? Ya caranya mungkin saya sih kemarin masih ini ya, sebenarnya merasa bersalah sama anak-anak. Kadang-kadang ada tugas yang harus ikut lomba, jadi meninggalkan mereka dengan hanya saya beri tugas gitu. Tapi mulai kemarin, hari kemarin ya, Senin berarti, saya sampaikan ke anak-anak. Jadi, Mmm, eee, "Anak, Bu guru mohon maaf ya, karena kemarin meninggalkan kalian sering apa, jadi mulai minggu ini kita udah fokus nih, ayo kita sama-sama fokus," seperti itu. mhm, Kemudian, ya itu diskusi sama anak-anak, lalu ya memulai dari saya sendiri ya, juga mhm, untuk lebih fokus. Kalau di sekolah ya fokusnya ngajar, kalau mhm, pas di rumah ya mungkin nanti tugas-tugas CGP bisa jangan dikerjain di sekolah lah, kecuali mhm, kalau memang ada bantuan dari rekan sejawat, nah itulah. mhm, Nah kalau itu ya mungkin nanti bisa di rumah, seperti itu mhm. ya mungkin Bu Indri. Berarti mungkin lebih ke ini ya, komitmen diri ya gitu ya, Bu, ya? Selain Mhm, iya, meminta apa, komitmen dengan anak-anak, mengajak berkomitmen mhm, bersama untuk fokus kepada pembelajaran, juga mungkin mhm, komitmen dari diri juga ya, Bu, iya betul, bisa mhm, membagi, oh kalau belajar ya belajar gitu ya. Nah, mhm. Bu Heni sendiri ada nggak nih cara kita atau langkah-langkahnya gimana sih supaya kita itu bisa komitmen dengan apa yang kita inginkan kayak gitu? Ya mungkin saya harus mendisiplinkan diri ya, Bu, ya. Hmm. Harus saya sih sempat terpikir saya harus buat, daftar catatan mungkin ya, untuk mana dulu nih yang harus saya kerjakan. Misalnya di sekolah saya harus apa aja nih hari ini saya punya, eee, target menyelesaikan bikin administrasi apa mungkin, lalu untuk pembelajaran ya hari ini harus, apa namanya, mengejar materi yang sudah yang kemarin belum maksimal, mungkin seperti itu, Bu. Hmm. Itu Jadi aja sih mungkin. daftar daftar catatan ya. Mhm. Itu bagus itu, Bu. Daftar catatan biar kita lebih terkontrol ya dan tahu apa yang harus dilakukan. Selain daftar catatan ada lagi nggak, Bu, kira-kira?
Mungkin apa ya, minta bantuan ke teman guru buat apa ya, mengingatkan apa sih yang belum belum dibikin yang harusnya ada, mungkin administrasinya apa sih, saya kurang apa nih ya, mungkin saya ketinggalan dari, mereka karena saya kemarin harus ada kegiatan apa, nah, minta saran dan, masukan dari Bapak Ibu guru lain mungkin ya, Bu, ya, seperti itu ya. Dia membuat daftar catatan, kemudian minta bantuan dari teman untuk mengingatkan atau mencari informasi kira-kira apa kita yang belum lengkap dari kita gitu ya Bu. Ada lagi nggak atau cukup 2 itu saja Bu untuk menjaga komitmen kita supaya apa namanya, kita lebih fokus dalam membagi tugas-tugas kita? Kayaknya untuk sekarang cukup 2 dulu lah. Kalau 2 itu dilaksanakan udah ini sih, kayaknya udah kalau bagi saya udah peningkatan yang bagus lah. Itu dulu, 2 dulu. Iya, oke. Apa saja yang sudah Bu Heni dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Yang obrolan mungkin sangat singkat ya Bu, tapi semoga bisa memberikan sebuah pencerahan lah bagi kita. Ya, yang saya dapat dari obrolan kita sore ini, tadinya saya masih ini ya, masih angan-angannya tuh masih apa ya, kayak benang kusut gitu. Saya harus apa dulu nih, harus apa, harus gimana. Ternyata setelah ngobrol sama Bu Indri, saya nanti bisa menerapkan membuat catatan kecil untuk mengingat diri saya agar bisa lebih fokus mengajar, fokus apa dulu nih yang harus saya lakukan, seperti itu. Lalu mungkin yang kedua, minta bantuan ke teman-teman guru untuk saling mengingatkan seperti itu agar lebih fokus juga. Itu. Ya. Kapan nih kira-kira Bu Heni akan memulai rencana ini? Ya, secepatnya mungkin ya Bu, karena biar bisa mengejar ketertinggalan. Insya Allah sih ya mulai malam ini deh saya mau bikin daftar ininya lah. Semangat. Kira-kira selain dari bantuan teman, ada lagi nggak yang bisa Bu Heni mintai bantuan untuk mengingatkan Bu Heni agar rencana yang Bu Heni lakukan ini bisa terlaksana dengan baik? Kalau di rumah mungkin ini ya, mungkin minta bantuan ke suami atau anak untuk mengingatkan juga lah, jangan apa ya, kalau di rumah jangan terlalu terlena sama, kan udah capek tuh, jadi ayo harus ini seperti itu nih. Gitu. Oke, jadi nanti malam ya mau memulai membuat catatannya apa saja yang harus dilakukan oleh Bu Heni. Ya. Oke. Dan dilaksanakannya mulai membuat daftar catatannya nanti malam, melaksanakan daftar catatannya mulai besok udah mulai semangat baru. Gitu. Iya. Nanti saya tunggu ceritanya dari Bu Heni di pertemuan selanjutnya ya Bu Heni ya, ceritakan bagaimana perkembangan dari tugas CGP-nya dan administrasi serta progres dari pembelajaran di dalam kelas. Oke. Ya. Cukup untuk hari ini ya Bu Heni. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Terima kasih juga Bu Indri.
Selamat sore. Waalaikumsalam. Ini langsung berhenti direkam atau gimana ya, Bu? Berhenti direkam? Mungkin ya. Ada tombolnya nggak? Ada. Hentikan.